Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Selasa malam Rabu 13 Agustus 2024 bertepatan dengan malam ke-7 8 dari bulan Safar 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Ad-Darari Al-Mudiyah fi Masailil Fiqhiyah, yang mana kita masuk kepada bab yang kelima, mata tubtilus shalah wa amman tasqutu. Kapan batal salat dan kapan jatuh dari kewajiban salat tersebut. Ada yang hafal matan? Tafadhalu hafizakumullah. Iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah taala, fa ma'ada dzalika wa ma'ada dzalika fi sunan wa raf'u fil mawadi' al-arba'ati wa raf'u fil mawadi' al-arba'ati wa dhammu wa tawajjuh ba'da takbirati wa ta'awudzu wa ta'min wa qira'ati ghairi al-Fatihah ma'aha wa tashahhud al-awsati wal adhkar al-warida fi kulli ruknin wal istighfar min ad-du'a'i bi khairi dunya wal akhirah bima warada wa bima lam yarid. Babu mubtilatis shalah wa tubtilus salatu bil kalami wa bil istighali bima laysa minha wa bitar syartin aw ruknin amidan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syauqani rahimahullah, wa ma'ada dzalika faslan wa hiya ar-raf'u fi mawadi' al-arba'ah wa dhammu wa tawajjuh ba'da takbir wa ta'awudz wa ta'min wa qira'ati ghairi al-Fatihah ma'aha wa tashahhud al-awsat wal adhkar al-warida fi kulli ruknin wal istighfar min ad-du'a bi khairi dunya wal akhirah bima warada wa bima lam yarid. Bab tilatus shalah wa tubtilus shalah bil kalam. Bismillah, alhamdulillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-babul khamisu mata tubtilu as-shalah wa amman tasqutu. Kapan batal dari salat seseorang dan atas siapa salat itu jatuh, tidak diwajibkan atasnya. Maka untuk permasalahan pembatal salat disebutkan oleh penulis 4 perkara. Yang pertama, wa tabtulus shalah bil kalam, dan telah kita bahas di pelajaran yang lalu yang diinginkan al-kalam selain yang disyariatkan di dalam salat. Adapun tentunya pada salat ada al-kalam seperti membaca al-Fatihah, seperti hadis Ubadah bin Samit yang muttafaqun alaih, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak diterima salat seseorang sampai dia membaca al-Fatihah, maka dia kalam. Dan juga yang diinginkan al-kalam di sini kalam yang selain daripada shalah, maka telah banyak pendalilan mengarah kepada itu, terutama hadis yang muttafaqun alaih tentang turunnya ayat wa qumu lillahi qanitin. Maka di dalam ayat ini kata Zaid ibnu Arqam bahwa dulu kami berbicara di waktu shalah, berbicara seseorang dengan sebelahnya waktu shalah. Maka itu perkara di zaman dulu. Kemudian setelah turun ayat wa qumu lillah qanitin, maka kalian itu dalam keadaan salat harus qanitin. Ditafsirkanlah oleh salaf seperti diantaranya di sini Zaid ibnu Arqam, fa umirna bisukut wa nuhina anil kalam, maka kami diperintah dalam salat itu untuk diam dan dilarang untuk berbicara. Dan di hadis juga yang terdahulu dari Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Muawiyah mendengar ada orang sholat kemudian bersin. Maka Muawiyah yang dohirnya mungkin belum sampai ayat ini kepadanya, wa qumu lillah qanitin, maka dia berkata yarhamukallah di dalam sholat. Maka kemudian para sahabat yang lain pada melotot dan melirik kepadanya. Tambah lagi bicara, apa yang kalian lakukan? Madza sana'tum? Apa yang kalian lakukan kepadaku? Maka tambah lagi berbicara, dipukul-pukullah paha. Tambah lagi berbicara, apa? Seperti itu. Maka akhirnya ada yang menunjukkan mungkin kepada mulut agar diam. Maka akhirnya dalam keadaan penuh pertanyaan apa yang terjadi, karena wallahu a'lam mungkin belum sampai kepadanya ayat tadi wa qumu lillahi qanitin. Maka di sini akhirnya Muawiyah ibnul Hakam dalam keadaan tidak mengetahui didatangi oleh Nabi, dikatakan inna hadhihi shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Ini dia poinnya. Tidak boleh berbicara dari ucapan-ucapan manusia yang tidak disyariatkan di dalam syariah. Adapun yang disyariatkan Al-Fatihah dan azkar subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la dan yang lainnya, maka tentunya dia disyariatkan. Maka Nabi mengatakan bahwa salat itu laisa fiha kalam min kalamin nas walakin huwa at-tasbih wa tahmid wa qiraatil Qur'an. Maka ini dikecualikan tahmid dan qiraatil Qur'an. Kemudian perkara yang berikutnya yang disebutkan, dan ini pelajaran malam ini, wabil istighal bima laisa minha, dan dia melaksanakan pekerjaan yang bukan dari shalah. Pembahasan ini perlu diperhatikan karena pembahasan kita adalah membahas orang-orang yang melaksanakan pekerjaan di luar sholat. Namun di sana ada hadis-hadis yang banyak yang mana Nabi Muhammad SAW melaksanakan perkara-perkara yang dia itu bukan dari gerakan sholat, namun catatannya masih di dalam sholat. Maka yang diinginkan oleh penulis di sini perkara-perkara yang bukan dari sholat tetapi mengeluarkan orang ini dalam permasalahan sholat. Maka perlu diperhatikan di sini, di sana banyak hadis-hadis bahwa Nabi melaksanakan suatu kegiatan namun masih dalam notabene sholat, dan perbuatan yang dilakukannya ini dikarenakan misalnya darurah dan juga masih masuk kepada perkara as-shalah. Maka diantaranya seperti hadis yang telah kita lewati di Ashabis Sunan, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, sawu sufufakum wasuddul faraj, di riwayat wasuddul khalal, maka rapatkanlah saf dan penuhilah dari yang kosong. Suddul khalal maknanya suddul faraj, maknanya sama, isi dari saf yang kosong. Dan di pelajaran yang lalu dari soal jawab dari saudara kita yang menanyakan bagaimana jika seseorang keluar dikarenakan ada angin atau yang seterusnya dari saf yang depan kita, maka saf jadi bolong. Maka bagaimana di sini? Kita katakan sebaiknya bagi dia untuk melaksanakan pengisian shaf, lalu berjalan 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah ke depan, na'am. Nah, di sini dia pembahasan yang kita bahas sekarang.
Asy-Syaukani mengatakan membatalkan sholat jika dia melaksanakan aktivitas di selain sholat. Nah, di sini aktivitas yang dilakukan oleh orang yang menyambung shaf, karena Nabi mengatakan wasuddul faraj, wasuddul khalal, maka isi yang kosong. Di depannya ada shaf yang kosong, maka diisi meskipun berjalan 5 langkah, maka tidak apa-apa. Bahkan disebutkan keutamaannya di hadis yang telah lampau yang sahih, man wasala shaffan wasalahullah wa man qata'a shaffan qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung shaf yang terputus, Allah menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskan shaf yang bersambung jadi putus, maka Allah memutusnya. Maka ini dari contoh barakallahu fikum, perkara-perkara yang mana banyak hadis yang mana Nabi dan para sahabat melaksanakan gerakan di luar salat namun masih dalam koridor salat sehingga tidak membatalkan. Maka di antaranya seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajari bagaimana Nabi salat, bahwa diriwayatkan dari Sahal ibnu Sa'ad bahwa Nabi dulu mengajari salat agar dilihat oleh jamaah. Fa innama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lan nas, maka dia qoma alal mimbar hina umila wa wudi'a fastaqbalal qiblah kabbara wa qama an-nas khalfahu faqara'a wa raka'a an-nas khalfahu summa rafa'a ra'sahu summa raja'a qahqarai fasajada 'alal ard summa ada ilal mimbar summa raka'a summa rafa'a ra'sahu summa raja'a qahqarai hatta sajada bil ard fahada sya'nuhu. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Sahal ibnu Sa'ad, bagaimana sifat Nabi dulu mengajari para sahabatnya. Maka disebutkan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar a'lan nas, bahwa Nabi berada di atas manusia, di atas mimbar. Naik Nabi ke atas mimbar seperti yang ada di depan kita ini. Nabi naik, kemudian mengajari salat. Ada maktu daiman. Taib. Maka di sini disebutkan bahwa Nabi naik ke mimbar dan bertakbir. Kemudian setelah itu salat manusia di belakangnya. Kemudian membaca dan ruku manusia kepada dengannya. Kemudian di saat Nabi mau sujud, tidak cukup tempatnya untuk sujud, maka Nabi kembali ke bawah dari mimbar, kemudian sujud di tanah. Setelah sujud di tanah, maka untuk berdiri Nabi naik kembali ke mimbar, kemudian berdiri Allahu Akbar dan membaca Al-Fatihah dan seterusnya, kemudian ruku. Maka para sahabat pun ruku. Summa raja'a al-qahqari hatta sajada bil ard. Maka di saat Nabi hendak sujud pun sama. Di rakaat yang kedua Nabi kembali turun dari mimbarnya, sujud di tanah. Maka ini perbuatan yang dilakukan oleh Nabi bergerak. Dan bergeraknya keluar dari perkara-perkara yang diperintahkan di dalam sholat seperti rukun, namun semuanya dalam koridor masih di dalam sholat, sehingga tidak menyebabkan
batal dari sholatnya. Dan begitupun dari apa yang dilakukan oleh Nabi masih dalam koridor sholat dan dia melaksanakan gerakan yang bukan dari sholat. Hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, kuntu anam baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlayya fi qiblatihi fa idza sajada gomazani faqabattu rijlayya wa idza qama basatahuma qultu wal buyut yawma idin laisa fiha masabih. Maka di hadis Aisyah disebutkan bahwa Nabi dulu di saat sholat malam, maka kamar Nabi Muhammad terbayang bagaimana sempitnya. Di saat Nabi sujud, maka kaki Aisyah itu memanjang di tempat sujudnya Nabi. Fa idza sajada gomazani, maka jika Nabi ingin sujud, tangan Nabi menyentuh kakiku, menekan, maka Aisyah menekuk kaki. Paham? Karena kakinya di tempat sujud Nabi. Wa idza qama basatuhuma. Kata Aisyah, jika Nabi selesai dari ruku, dari sujud dan i'tidal ataupun duduk di antara dua sujud ataupun bahkan tasyahud, maka Nabi berdiri kembali, aku menyelonjorkan kakiku lagi. Subhanallah. Maka di sini poin pendalilannya, Nabi setiap ingin sujud menekan kaki Aisyah. Maka menekan kaki seseorang apakah dari gerakan rukun di dalam sholat? Jawabnya tidak. Maka di sini gerakan-gerakan yang di luar sholat yang masih dalam koridor melaksanakan sholat, maka tidak membatalkan. Dan begitupun hadis yang lain, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya hadis yang hasan. Berkata Aisyah, jitu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait wal baba alaihi muglaq famasya hatta fatahali summa raja'a ila makanihi. Maka maknanya, aku pulang ke rumah. Aisyah dohirnya mungkin dari keperluan kepada orang tuanya, pulang ke rumah dan didapati Nabi dalam keadaan sholat menghadap kepada pintu, mengarah kepada kiblat. Wal bab alaihi muglaq, kebetulan pintunya ditutup sehingga Aisyah mau masuk tidak bisa. Maka bagaimana Aisyah akan menunggu Nabi sholat dan seterusnya, dia dalam keadaan di luar, tidak baik. Maka famasya, maka Nabi berjalan hatta fatahali, sampai Nabi membuka gembok pintu. Summa raja'a ila makanihi, kemudian Nabi mundur kembali untuk ke posisi dia sholat. Wa wasafati albab fil qiblah, maka disifatkan bahwa pintu itu menghadap kepada kiblat. Maka di sini pun sama, Nabi berjalan untuk membukakan pintu kepada Aisyah dan kebetulan masih menghadap kiblat, kemudian mundur. Maka apakah gerakan ini masuk kepada rukun sholat? Tidak. Namun masih dalam koridor sholat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk batal wudunya. Dan begitupun di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Dan hadis ini hadis bagaimana iblis itu mengganggu orang yang sholat. Maka dikatakan oleh Nabi, suatu malam datang syaitan untuk mengganggu sholatku. Maka fasoroktuhu,
maka aku bergulat dengan syaitan ini. Nabi di saat sholat malam bergulat dengan syaitan. Dan bergulat maknanya apa? Keluar dari rukun-rukun. Namun setelah itu dikatakan Allah membantuku dan aku menang atasnya. Fa masaktu bi unukaih, maka dicekik oleh Nabi. Walisanuhu walu abuhu tasilu fi yadi, maka lisannya dicekik dan keluar dari ludahnya terasa dingin di tanganku. Maka tidak berdaya oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sekarang gerakan dalam salat? Bukan. Tapi kenapa tidak batal? Karena Nabi diganggu dan ingin membakar Nabi, maka Nabi soroktuhu, aku bergulat, berkelahi dengannya, dan dimenangkan Nabi. Maka dikatakan, walaula doa Sulaiman larobatu fi sawaril masjid fa fi sobah yal'abuna iyalul Madinah bihi. Maka maknanya, jika bukan seandainya doa dari Sulaiman di dalam surat Shad, yang mana Sulaiman meminta kepada Allah agar tidak diberikan mulkan, kemampuan selain yang engkau berikan kepadaku ya Allah dari bisa menguasai jin dan syaitan. Maka jika seandainya bukan doa dari Sulaiman, aku akan mengikat si setan ini di tiang masjid di Madinah, dan besoknya pagi-pagi anak-anak Madinah akan bermain-main dengannya, dijewer-jewer, dipukul-pukul. Namun karena doa Sulaiman, maka di sini tidak boleh, karena doa Sulaiman dikabulkan. Tidak boleh ada yang bisa menguasai jin dan syaitan. Maka di sini perkelahian Nabi dengan jin dan syaitan adalah kelahi, pergerakan yang ada di dalam sholat namun masih dalam koridor sholat, sehingga tidak membatalkan. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain, di hadis Abi Hurairah, yang mana hadis ini hadis yang sahih yang dikeluarkan Abu Daud dan At-Tirmidzi, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, uqtulul aswadain fi shalah al-hayah wal aqrab, maka bunuhlah dua binatang yang hitam meskipun kamu dalam keadaan sholat. Apa itu? Pertama, ular, dan yang kedua, kalajengking. Al-hayah wal aqrab. Dan kalimat hayah, lugah Arabiyah itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Jadi ular pun bermacam-macam. Kalau hayah, maknanya ular yang pendek dan gemuk dan kepalanya segitiga. Ini sangat berbahaya. Bahasa Inggrisnya viper. Dan jenis-jenis ini seperti rattlesnake, pendek dia, pendek sekali, hanya mungkin 1 meter, namun gemuk. Dan di belakangnya ada ekornya yang memberikan isyarat, dan sebagian tidak ada. Yang jelas kepalanya segitiga. Dan ular-ular yang kepalanya segitiga, triangle, ini sangat berbahaya, dinamakan viper. Dan bahasa Indonesianya dinamakan dengan bandotan. Maka ular ini sangat berbahaya. Di antaranya ular yang paling berbahaya ini banyak di Bogor. Tahu Usama? Tidak tahu. Namanya ular tanah. Maka dia warnanya coklat, kehitam-hitaman dan kemerahan. Reliefnya sama seperti piton, namun kecil. Seperti itulah hayah, gemuk dan kepalanya segitiga. Dan ini jika mematuk, kebanyakan pecah pembuluh darah, tidak cepat dan izin dari Allah, maka akan mati kebanyakan. Maka ini dirakobi dengan di Sukabumi banyak, di Bogor,
dengan ranjau darat. Maka dia bagaikan ranjau darat, melingkar di tanah. Orang lewat tuh sudah. Orang yang lewat di situ jauh dari rumah sakit, maka dia akan dibawa ke rumah sakit. Kebanyakan susah untuk sembuh. Maka ini dinamakan hayah. Adapun ular-ular yang panjang dinamakan bahasa Arab su'ban. Jadi ular-ular yang panjang yang antum lihat, mulai dari kobra panjang, king kobra, ataupun ular welang dan yang lainnya, yang jenisnya ular seperti itu, kepalanya bukan segitiga, ada ular. Maka di situ dinamakan dengan su'ban. Jadi beda. Ma makna su'ban? Ular yang panjang. Ma makna hayah seperti di sini, ular viper, ular yang pendek berbahaya, gemuk. Maka di sini dikatakan oleh Nabi, uqtulul aswadain fi shalah al hayah wal aqrab. Maka bunuhlah dua yang berwarna hitam. Dimutlakkan oleh Arab berwarna hitam karena memang ular di padang pasir itu hitam. Dan yang kedua, kalajengking, meskipun ada yang warna merah, namun yang warna pink tidak ada ya, merah jambu. Lucu kalau ada. Al-muhim, ada yang warna merah tua mendekati kepada coklat dan hitam, itu yang ma'ruf. Apa kata Nabi? Uqtulul aswadain. Bunuhlah kedua makhluk ini dan kamu dalam keadaan sholat. Maka antum tahu makna membunuh di sini. Tentunya mungkin tidak dengan tangan. Kebetulan sholat dengan sendal, pakai sendal diinjak. Lari ke sebelah kiri diinjak, lari ke sebelah kanan diinjak. Lalu bagaimana kalau ular? Kalau diinjak malah mematuk. Maka mungkin dalam keadaan sholat ada pedang di sana ataupun ada golok, maka diambil golok. Maka ini semuanya bergerak. Dan si ular itu pun tidak pasrah. Ditikam di kiri, dia akan lari ke kanan, ditikam dari kanan, lari ke kiri dan melompat dan tidak diam. Maka berapa dari gerakan sholat? Maka ini pun sama. Ada beberapa gerakan sholat yang masih dalam koridor sholat. Maka Nabi mengatakan fis sholah. Jika kalian dalam keadaan sholat didapati dua jenis ini, faktuluh, dalam keadaan sholat. Maka dalam keadaan sholat kamu memukulnya tidak apa-apa, karena ditakutkan. Jika dibiarkan karena khusyuk, kita sedang sholat, lewat ular, gampanglah Allah ada. Terus akhirnya sujud, kemudian tidak diketahui ternyata ularnya sudah ada di depan dan sebagainya, mematuk. Maka permasalahan seperti ini telah datang nas untuk dibunuh. Dan makna pembunuhan, maknanya adalah di mana dia melaksanakan pembunuhan. Maknanya lari ke kanan, lari ke kiri dan seterusnya. Dan begitu pun dari hadis-hadis yang berhubungan dengan ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Yazid ibni Abdullah ibni As-Sukhair dari bapaknya Abdullah dari Abdullah ibnu Sukhair, seorang sahabi. Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faraaituhu tanakha'a fadalakaha bina'laihi. Bahwa aku melihat Nabi dulu dalam keadaan salat, kemudian tanakha'a. Tanakha'a, Nabi kebetulan lagi batuk, ada dahaknya, maka Nabi melaksanakan dahak tersebut dan meratakannya dengan sandalnya ke tanah dohirnya dan tidak kepada tempat sujudnya. Maka masjid Nabi pada saat itu terbuat dari pasir, belum ada keramik seperti kita, alhamdulillah. Maka Nabi melaksanakan suatu gerakan, yang mana gerakan itu keluar dari perkara sholat.
Dan begitupun hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Qatadah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusolli wa huwa hamilu Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi membawa cucunya. Maka fa idza qama hamalaha wa idza sajada wada'aha. Maka Nabi jika dalam keadaan berdiri, maka dia membawanya. Dan Nabi di saat sujud disimpan di tanah dan dia sujud. Maka ini gerakan di luar salat, namun masih dalam koridor salat. Maka hadis-hadis yang kami bacakan tadi menunjukkan tidak seseorang kemudian keluar dari gerakan rukun-rukun salat langsung diklaim batal salatnya, tidak. Tetapi yang diinginkan jika dia masih dalam koridor salat maka tidak membatalkan, meskipun seperti tadi Nabi berkelahi dengan syaitan. Nang namanya kelahi maka bergerak ke kanan dan ke kiri. Dan begitupun diperintahkan kita untuk membunuh dua jenis dari hitam, ular, derik, ataupun kalajengking. Maka yang namanya membunuh, kita akan bergerak ke kiri dan ke kanan dan mungkin melompat. Di saat ular itu mungkin seakan-akan ke arah kaki kita, kita melompat. Maka semua gerakan-gerakan ini tidak membatalkan. Lalu kalau begitu apa makna ucapan penulis bahwa yang keluar dari salat, batal salat itu wabil istighal bima laisa minha, maknanya melaksanakan kerjaan di dalam salat yang dia itu tidak darurah. Seperti tadi kami sebutkan darurah di saat man wasala shaf wasalahullah. Barang siapa yang mendapati shaf di depannya kosong karena pergi ke WC, maka kita berjalan 5 langkah dan kurang ataupun lebih, ini tidak apa-apa. Namun di sini dia melaksanakan gerakan-gerakan yang tidak layak di dalam salat. Bukan karena membunuh ular, bukan karena pindah dikarenakan mengisi shaf ataupun mencari sutroh ataupun yang lainnya, seperti Nabi membukakan pintu untuk Aisyah dan kiblatnya di depan pintu. Dan begitupun Nabi setiap sujud menekan kaki Aisyah, memberikan isyarah aku mau sujud, maka Aisyah merapatkan kedua kakinya. Maka ini semuanya gerakan-gerakan dalam koridor salat, tidak apa-apa. Maka makna dari sini yang keluar dari itu seperti berjingkrak-jingkrak tanpa sebab dalam salat, kemudian berjoget di dalam salat dan seterusnya, yang tidak ada udzur syar'i, maka dia itu batal salatnya. Jadi tambih tadi dan contoh tadi sangat penting kami sebutkan, agar nanti jangan di suatu hari kelak kok di dalam hadis-hadis banyak Nabi itu keluar dari gerakan-gerakan salat kok tidak batal. Maka selesai dari permasalahan yang kedua, apa? Bergerak yang mana gerakannya itu bukan dari salat. Tinggal 20 menit atau 20%. Dan yang ketiga, bitarki syartin. Maka yang ketiga adalah meninggalkan sebagian dari syarat. Apa yang paling mendekati contoh syarat dari toharoh? Maka toharoh berwudu ataupun mandi dari junub. Maka ini adalah syarat bagi orang yang ingin melaksanakan sholat. Maka berwudu atau tayamum atau mandi junub itu perkara yang syarat, sehingga jika dibiarkan syarat ini dan tidak dilaksanakan bisa jadi batal salatnya. Seperti hadis yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa.
bahwa tidak diterima salat seseorang jika dia berhadas, BAB atau BAK, kemudian salat tanpa wudu, tidak diterima. Nah, orang ini melaksanakan salat tanpa wudu, meninggalkan syarat, maka salatnya batal. Maka inilah dari contoh, maka wudu adalah syarat. Dia meninggalkan syarat dengan sengaja, maka batal salatnya. Au ruknin amdan, bitarki syartin au ruknin amdan. Yang keempat, meninggalkan rukun dengan sengaja. Apa rukun-rukun salat? Seperti takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian sujud. Maka ini semuanya jika dia meninggalkan dengan sengaja, maka dia dalam keadaan batal salatnya. Maka ini dari permasalahan yang kita ambil dari permasalahan pembatal-pembatal dari salat. Dan masuk kepada perkara yang kedua, alaman tujibus salawat al-khams wa amman taskutu. Maka kewajiban salat 5 waktu itu untuk siapa? Dan siapa dari mereka yang jatuh dari perintah kewajiban yang tidak diwajibkan? Maka pertama, wala tajibu ala ghairi mukallaf. Maka tidak diwajibkan ataupun jatuh perintah salat itu kepada yang selain mukallaf. Lalu apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang-orang yang diberikan kewajiban salat. Pertama, dia seorang muslim, dan yang kedua al-bulugh, dan yang ketiga al-aql. Maknanya dia seorang muslim maka harus salat. Kedua, al-bulugh, usianya mencapai usia yang baligh. Bagaimana cara mengetahui seseorang baligh? Pertama, kedua, ketiga, siapa yang bisa jawab satu-satu? Indakum, aina mikrofon? Indak ya Qais, satu. Berkawat di bawahnya. Bagaimana berkawat di bawah? Ya sudah tumbuh duri-duri yang tajam. Taib, mana pendalilannya? Bagi dalil. Ya, hadis yang Bani Yahudi yang ini Man hada? Hadis man? Hadis Bani Quraidah. Di saat Bani Quraidah berkhianat kepada Nabi, bekerja sama dengan kelompok kufar dari Arab yang ingin mengepung Madinah sehingga perang Khandaq ataupun perang Al-Ahzab, maka pengkhianatan ini dibalas oleh Nabi dengan mereka itu semuanya dihukum mati. Yang sudah akil baligh dieksekusi penggal leher. Dan ini kemuliaan bagi kaum muslimin atas Yahudi. Maka orang-orang Yahudi dari zaman doeloe tukang khianat. Mereka bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi seperti itu. Jika ada kesempatan maka mereka akan berkhianat. Dan dulu mereka benci kepada Nabi. Namun perjanjian ada di antara mereka. Namun di saat ada kesempatan bahwa kelompok orang-orang Arab kufar melaksanakan penyerbuan ke Madinah, sehingga Madinah dibuat Khandaq, parit yang besar. Nah, mereka tidak mampu berhari-hari, tidak mampu untuk melaksanakan masuk ke Madinah. Maka akhirnya mereka berpikir orang-orang Yahud mempunyai tempat khusus. Bagaimana kalau kita lewat kampung mereka? Padahal mereka sudah sepakat untuk tidak saling mengganggu dan seterusnya. Maka akhirnya orang-orang Yahud berpikir kesempatan emas, Muhammad akan hancur dengan memasukkan mereka lewat
kampung kita hancur Muhammad. Ternyata Allah menginginkan lain. Allah melindungi agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka kemudian akhirnya Allah mengirim badai, the storm desert. Badai-badai malam-malam yang dingin dan kencang sampai kuda-kuda mereka berlarian. Ini bukan permasalahan badai biasa. Allah menginginkan mereka lari tunggang langgang. Maka api-api dari tungku-tungku padam, dingin dan berdebu, storm desert, ma'ruf, badai padang pasir. Maka akhirnya lari tunggang langgang mereka dari Madinah. Maka didapati besok paginya ditinggalkan dari kemah-kemah mereka yang sudah tercabik-cabik dengan angin, dan bahkan dari tungku-tungku yang sudah terlempar dari perapiannya. Maka ditinggalkan oleh sekitar 10.000 tentara. Bukan hanya satu RT, satu RW, 10.000. Kekuatan pasukan yang besar. Lari tunggang langgang karena Allah yang menciptakan angin, Allah yang menciptakan makhluk semuanya. Maka di saat lari tunggang langgang, tinggal yang jadi masalah, mereka lari ke kampung-kampung mereka, orang-orang Arab ini, ke Mekah, kembali ke Mekah, ke Taif, kembali ke Taif, dari daerah manapun kembali dalam keadaan memikul kekalahan perang itu saja dan malu. Namun Bani Quraidah mau lari kemana? Akhirnya Nabi mengatakan, la salata illa Bani Quraidah, illa fi Bani Quraidah. Cepat, salat asar di sana, kita eksekutor mereka. Ini kekuatan Islam, kejayaan Islam di zaman Nabi. Maka yang berkhianat seperti itu. Akhirnya datanglah, dan dari syahidnya tadi hadis, semua yang sudah di atas balik agar dipenggal lehernya, karena mereka sepakat atas pengkhianatan kepada Nabi. Maka yang sudah berumur seperti kita langsung penggal. Nah, ini yang menyebabkan memutuskan untuk berkhianat kepada Nabi, penggal. Nah, tinggal anak-anak muda seperti Hudzaifah yang ABG, anak baru gede, atau siapa saja. Kalau ditanya berapa umur, ngakunya akan depan pedang. Berapa umurmu? Mungkin 15, akan bilang 14, 13. Nggak bisa kalau ditanya-tanya, semuanya akan mungkir, pedang di depannya. Maka dilihat ada kawat berduri atau tidak. Ini dia poin pendalilannya. Nah, terbayang pada saat itu, alhamdulillah ada kawat berduri, tidak ada bom. Maka seperti itu keadaannya. Maka ini syahid di sini bahwa cara mengetahui dengan melihat ada kawat berduri, bisalah dia itu masuk balik. Kedua, ya Hudzaifah, apa? Al-ihtilam daliluhu kama jaa fil hadits ghusl Jum'ah wajibun 'ala kulli muhtalim. Baik. Dalil yang lebih baik dari itu apa? Hadis Ibnu Abbas dan Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, rufi al-qalam an thalas, bahwa Allah tidak melihat dosa-dosa Bani Adam kecuali 3 perkara. Anis sobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia itu mimpi basah. Kalau mimpinya tidak basah, mimpi kering gimana? Al-muhim, itu makna yang kedua atau dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, siapa yang bisa? Usia 15 tahun, jauh lama. Maka di sini jika seseorang dalam keadaan usianya 15 tahun sudah dianggap balik. Mana dalilnya? Yang telah kita pelajari di pelajaran duhur, bahwa Ibnu Umar dan Al-Bara Ibnu Azib mencatatkan diri di perang Badar.
minta untuk perang Badr, ditolak oleh Nabi karena belum mencapai 15 tahun. Maka di sini menjadi pendalilan al-umur mencapai 15 tahun. Maka kembali kepada masalah, maka wala tajibu ala ghairi mukallaf. Salat itu tidak wajib kecuali yang mukallaf. Tadi diketahui mukallaf dengan apa? Seorang masuk Islam, kedua akil dan balik. Maka bulug saja, seperti kalian misalnya sudah 15 tahun ke atas, bulug. Namun tidak berakal. Maksudnya tidak berakal, bahkan dia tidak mempunyai akal sama sekali. Seperti maaf orang gila, atau orang yang memang tidak mempunyai akal, tidak mengetahui mana yang hak dari yang batil, tidak bisa mengetahui apa ini salah atau ini benar atas dirinya. Maka orang gila ataupun orang yang cacat mental, seperti orang-orang yang antum lihat cacat mental, yang pandangannya juga sayu dan gak bisa bicara dan ngences, keluar air liur, berjalan kanan ke kiri, tidak tahu apa-apa, itu tidak wajib salat. Maka syaratnya mukallaf tadi, muslim dan berakal dan juga sudah mencapai balik. Dan juga wataskutu amman ajaza anil isyarah. Maknanya setelah tadi kita ketahui wajib atas siapa? Atas muslim, berakal dan sudah balik. Lalu jatuh perintah kewajiban bagi siapa? Di sini diisyarahkan kepada orang yang sakit. Sampai sakitnya itu memberikan isyarah sudah tidak bisa. Isyarah untuk melaksanakan sholat. Maka di sini dohirnya tidak wajib lagi. Seperti apa? Orang-orang yang setengah mati setengah hidup. Seperti yang di rumah sakit terkena stroke, antara hidup dan mati, dinamakan koma. Maka dia diam. Namun ada mesin di depannya, deguban jantung berjalan, tuk 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 tuk, tapi tidak bergerak. Tidak matanya membuka, tidak tangannya bergerak, tidak ada. Terus bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini dinamakan koma. Nah di sini kata Syekh, bahkan tidak bisa memberikan isyarah, maka sakit seperti ini sudah tidak wajib. Namun bagi orang-orang yang misalnya masih dalam keadaan diopname dan bisa berbicara dan bisa begini dan bisa begitu, meskipun dia diopname semua selang-selang, maka dia bisa melaksanakan salat. Dia melaksanakan salat, memberikan isyarat, ruku, sujud lebih rendah lagi, kemudian berdiri, meskipun gak bisa Allahu Akbar seperti itu, hanya isyarat Allahu Akbar, kemudian ruku sedikit, sujud maksudnya lebih seperti itu, maka tetap harus wajib. Atau ugmiya alaihi hatta kharaja waktuha, atau orang ini dalam keadaan pingsan dan tidak sadar diri sampai keluar waktunya. Dan ini seperti orang apa? Orang kena epilepsi, as-sara. Maka orang yang terkena epilepsi, dia kadang-kadang bersama kita, namun kemudian kejang-kejang keluar busa. Dan kami melihat waktu di Yaman ada yang epilepsi dari orang-orang Indonesia, dan kita yang menanganinya di saat terjadi epilepsi. Maka di saat kejang-kejang, dia ada pil untuk diminum, namun mungkin lupa atau kecapean. Maka akhirnya kejang-kejang, dan selama 3 jam, 4 jam, 5 jam itu tidak sadar diri. Dan saya mempersaksikan, setelah kejang-kejang, mungkin kejang-kejangnya hanya setengah jam, kurang atau lebih, berbusa. Kita tolong agar lidahnya tidak keluar. Kalau keluar patah lidahnya, kasihan. Dan tidak memukul-mukul dinding dan sebagainya, dijauhkan, dikasih kasurnya. Kemudian setelah itu selesai masa kejang-kejang, dah tenang, nanti dia buka mata, bengong, tidak tahu apa-apa. Who am I? Siapa aku? Siapa dia, nggak tahu. Bengong melihat kita semua, Ana Said dan sebagainya, nggak paham.
Proses setelah itu 1 jam, 2 jam, mulailah, aduh, bicara dia, sakit semua badanku. Ya, kamu tadi kejang-kejang, aduh, lupa minum obat. Ya, udah. Itu setelah 4 jam, 5 jam. Nah, di sini berkata Syekh, au ugmiya alaihi hatta kharaja waqtuha. Atau dia dalam keadaan tadi kejang-kejang, pingsan, tidak sadar sampai keluar waktunya, maka waktu itu tidak usah diqadha. Sudah hilang. Selesai. Wa yusallil marid qa'iman summa qa'idan summa ala jambin. Ataupun jika jatuh, yang diinginkan di sini bukan maknanya jatuh secara total perintah salat, tetapi perintah berdiri. Karena salat itu disebutkan wa aqimus shalah, dan bangunkanlah salat. Asal dari salat itu seorang berdiri. Namun di sini maksudnya Syekh tetap perintah untuk melaksanakan jatuh kepadanya, namun perintah berdiri tidak. Maka telah datang hadis yang terdahulu di mana Nabi Muhammad SAW bersabda di hadis Imran ibnu Husain yang muttafaqun alaih, maka jika idalam tastati al-qiyam fa jalis, fa in lam tastati fa ala jambin. Maka asal dari perintah salat itu berdiri. Jika tidak mampu maka berduduk atau duduk dalam keadaan salatnya. Jika tidak mampu duduk, tetap lemah dan pening dan seterusnya, maka ala jam, dalam keadaan berbaring. Maka itulah dari perkara-perkara jatuhnya salat. Dan untuk siapa kewajiban salat telah kita lewati. Dan yang terakhir masalahnya adalah kapan jatuh salat untuk tidak berdiri. Bagi mereka yang sadar dan mereka yang lemah, maka tetap wajib salat, namun boleh untuk duduk qaidan au ala janbin, atau berbaring. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan